رسول الله سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraib, zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya. Dengan demikian kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkat dan rahmat. Dan kita selalu berharap perkumpulan ini sampai dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kita masih mengkaji hikmah yang ke-250 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah, yaitu perkataan beliau, dalla biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi ila akhirih. Artinya menunjukkan Allah dengan ciptaan-ciptaannya ini, menunjukkan atas adanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah seperti Al-Khaliq yang maha mencipta, seperti Al-Alim yang maha mengetahui, seperti Al-Murid yang maha berkehendak, seperti Al-Qadir yang maha kuasa. Semua yang diciptakan oleh Allah itu menunjukkan kepada nama-nama Allah tersebut, bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah bernama Al-Alim yang sangat mengetahui, Al-Qadir yang sangat kuasa, dan lain-lain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, ayyuhal murid, wahai seorang murid, wahai seorang yang menghendaki al-qurba minhu, kedekatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menghitab, masa kitanya memandiri orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang kada hendak dekat kali dipandiri sidin. Yang dikhitab sidin ini orang-orang yang hendak dekat dengan Allah. Apa kata beliau dalam syarahnya? Iza ra'aita min naqsika, apabila engkau melihat
dari diri engkau at-ta'ata akan ketaatan kepada Allah. Minas salat, sembahyang, wassadaqah, bersedekah, wasyam, puasa, wazikri, zikir, wassalat, salawat, ghairiha, dan selainnya. Nah, kalau kita melihat, umpamanya jikalau kita melihat diri kita ini taat kepada Allah, bersalawat, berzikir, sembahyang, fa'lam, ketahuilah, annaha, bahwasanya itu fi'lullah, itu perbuatan Allah, al-alim, yang maha mengetahui, al-murid, yang maha berkehendak, al-qadir, yang maha kuasa, sampai seterusnya. Wa anta azaruhu faqat, sedangkan engkau itu hanya adalah bekasnya saja. Yang memberi bekas itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita melihat diri kita ini taat kepada Allah, sembahyang, puasa, berzakat, bersedekah, ketahuilah bahwa itu perbuatan Allah yang maha kuasa, maha berkehendak. Sedangkan engkau, kita itu hanya merupakan bekasnya saja. Ngaran bekas itu adalah nilainya. Ngaran bekas itu adalah harganya. Yang bernilai siapa? Yang memberi bekas itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, yuridu minka, menghendaki daripada engkau, al-izzata, kemuliaan, wan najah, keberuntungan, kesuksesan, wal falah, dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Jadi apabila kita melihat diri kita ini sembahyang, puasa, sedekah, zakat, ketahuilah itu perbuatan Allah yang maha mengetahui, maha berkuasa. Dengan kita ini tidak ada apa-apa. Dan ketahui pula bahwa Allah sedang menghendaki kita itu kemuliaan, keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat. Kita sembahyang, kita puasa, kita mengaji, kita bersedekah, ketahuilah itu perbuatan Allah yang maha kuasa, maha mengetahui. Kita ini cuma bekasnya. Dan ketahuilah bahwa Allah menghendaki kita ini beruntung, kita ini sukses, kita ini bahagia dunia dan akhirat. Was'alillah ta'ala, dan mintalah kepada Allah, wa qul, katakan, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku, min ibadika shalihin, termasuk hamba-hamba engkau yang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam kita tuntung berwudu. Nah, kita berwudu itu kita membersihkan diri kita daripada hadas, mensucikan diri kita daripada hadas secara zahir, tetapi juga berwudu itu membersihkan diri kita daripada dosa. Setelah berwudu, apa yang disuruh Nabi kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Jadikanlah aku tergolong orang-orang yang saleh. Para muhibbin rahimakumullah,
Jadi itulah yang semestinya yang kita kerjakan apabila kita ini taat kepada Allah. Jangan merasa sedikit pun bahwa taat itu adalah dari kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, kuasa kita. Tetapi hendaknya taat yang kita kerjakan itu, bahwa itu adalah perbuatan Allah yang maha mengetahui, maha memperbuat, maha berkehendak dan seterusnya. Dan ketahuilah bahwa saat itu Allah sedang menghendaki kita ini beruntung dunia dan akhirat. Disuruhlah kita menadahkan tangan berkata, Allahumma ja'alni minas salihin, jadikanlah aku ya Allah tergolong orang-orang yang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau macam ini kita beribadah kepada Allah, adalah lagi sombong kita dengan ibadah kita. Orang bakas sugih itu maulah sombong, bakas benar ya, bakasnya. Nah, jadi taatnya kita kepada Allah itu merupakan bekas daripada ciptaan Allah yang maha mengetahui, maha berkehendak, maha kuasa. Tugas kita apa? Tugas kita hanya berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku ya Allah tergolong hambamu yang saleh. Kalau hambamu yang saleh ini kabul, maka segala yang kita perbuat tadi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, adalah merasa seorang nang sembahyang, adalah merasa aku nang puasa, adalah merasa harap pada orang karena aku paamal orang kada, adalah merasa aku harap pada orang karena aku pemuasa orang kada, adalah merasa harap pada orang karena aku paling sosial daripada yang lainnya. Ada merasa itu lagi. Kenapa? Karena kita hanya bekas. Yang berbuat itu adalah Allah yang maha mengetahui, yang maha menciptakan segala-galanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa idza ra'aita min nafsika al-ma'siyah, bila engkau melihat dari diri engkau itu perbuatan maksiat. Nah, bila kita melihat diri kita ini maksiat kepada Allah, contohnya apa? Nah, kibir, sombong, waria, ria, wahubbid dunia, cinta kepada dunia, wagairah dan lain-lainnya, apa bentuk-bentuk dosa. Nah, bila kita melihat pada diri kita ini maksiat kepada Allah, fa'lam, ketahui annaha, bahwa itu fi'lullah, itu perbuatan Allah, Al-Qadir yang maha kuasa, Al-Murid yang maha berkehendak, Al-Alim yang maha mengetahui. Wa'lam aidan, dan ketahui pula annallah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yuridu minkal hawan, Allah sedang menghendaki daripada engkau kehinaan, wal husran, kerugian, wal azab al alim, dan azab yang pedih. Nah, para muhibbin rahimahumullah, apabila kita sedang dalam keadaan maksiat, maka kita mesti mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Allah yang maha menghendaki, yang maha kuasa. Dan ketahuilah bahwa Allah sedang menghinakan aku.
bahwa Allah sedang menjadikan aku orang yang rugi. Allah sedang menjadikan aku orang yang akan disiksa dengan azab yang pedih. Patut ilaih, maka taubatlah kepada Allah. Wastaghfirhu, istighfar, minta ampun kepada Allah. Ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau demikian hati kita, demikian perbuatan kita menyikapinya, maka dosa itu akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, apabila engkau melihat diri engkau itu dalam maksiat, ketahuilah itu merupakan perbuatan Allah yang maha mengetahui, maha kuasa, dan engkau hanya merupakan bekasnya. Dan ketahuilah pula bahwasanya Allah sedang menghendaki daripada engkau kehinaan, kerugian, azab yang pedih. Nah, jadi kadang alih kata mengetahui Allah itu menghendaki apa lawan aku. Di saat melakukan maksiat kepada Allah, ketahui bahwa itu merupakan perbuatan Allah yang maha mengetahui, yang maha kuasa. Dan ketahuilah bahwa Allah sedang menghendaki kehinaan, kerugian, azab yang pedih daripadamu. Lalu apa yang kita kerjakan? Patub ilaih, tobatlah kepada Allah, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Waqul, dan katakan, Allahumma hdini ila ahsanil ahwal. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada sebaik-baik keadaan. Wa wafiqni, dan berikan aku taufik li salihil a'mal, untuk amal-amal yang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi baik perbuatan taat, baik perbuatan maksiat yang dikerjakan ini, kalau demikian cara kita menyikapinya, maka semuanya itu akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Allah, Allah itu bisa kepingin hendak melihat orang ini maksiat kepadanya, maka dilakukannya lah itu maksiatlah orang ini. Setelah dia maksiat kepada Allah, dia tobat dan minta ampun kepada Allah. Ini yang ingin Allah lihat daripada orang-orang yang maksiat itu. Ini yang ingin, yang dikehendaki oleh Allah daripada orang-orang yang maksiat dengan cara yang demikian. Yang terhindar daripada maksiat itu hanya para anbiya, itu hanya para mursalin, manusia. Manusia selain pada Rasulullah, rasul-rasul lainnya, selain para anbiya, apapun tingkat kewalian manusia ini, dia bisa jatuh dalam dosa. Namun jatuhnya mereka dalam dosa itu tetap tidak menghalangi musyahadah mereka. Mereka jatuh dalam dosa, mereka mengetahui bahwa ini adalah perbuatan Allah yang maha berkehendak. Lalu mereka segera tobat kepada Allah, segera istighfar kepada Allah, dan berdoa kepada Allah, Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk li salihil
ila ahsanil ahwal, kepada sebaik-baik keadaan. Berikan aku petunjuk kepada sebaik-baik keadaan. Wafiqni, berikan aku taufik li salihil a'mal, bagi amal-amal yang salih. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi macam inilah kehidupan orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi'ilnya dan asma'nya. Inilah kehidupan mereka, inilah perilaku mereka sehari-hari, dan ini semua adalah merupakan af'alul qulub, perbuatan hati. Ini perbuatan hati. Jatuh dalam taat kadang membuat mereka sombong, kadang membuat mereka bersih. Walaupun pak amal, walaupun ahli salawat, walaupun ahli baca Quran, walaupun ahli puasa, walaupun ahli sedekah, itu kadang membuat mereka sombong. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah, Al-Murid yang maha berkehendak, Al-Qadir yang maha kuasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Dan dia sadar bahwa dirinya hanya merupakan bekas daripada itu semua. Perbuatan taat yang mereka kerjakan hanya menimbulkan doa. Allahumma ja'alni min ibadikas salihin, jadikanlah aku ya Allah hambamu yang saleh. Jadi jauh daripada perasaan merasa bersih, jauh daripada perasaan merasa suci, jauh daripada merasa hebat daripada orang lain karena merasa banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula apabila orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah walaupun hanya mentauhidkan fi'il dan asma, kalau mereka ini jatuh dalam maksiat kepada Allah, maksiat ini pun merupakan tangga untuk mencapai ketinggian di sisi Allah. Bagaimana caranya supaya maksiat ini meninggikan derajat di sisi Allah? Dengan segera tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yubadilullah, Allah gantikan sayyiatihim hasanat, segala dosa itu akan kebaikan-kebaikan karena tobat dan istighfar tadi. Mereka berbuat taat, mereka pun sadar bahwa ini merupakan perbuatan Allah, merupakan kehendaknya Allah dan kuasanya Allah. Mereka sadar itu dan mereka segera tobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah perilaku hidup orang-orang yang mentauhidkan fi'il dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang mereka kerjakan, tidak akan membuat mereka putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muridus shadiq, wahai seorang murid yang benar, khaliqis salihin, bergaullah engkau akan orang-orang saleh. Bergaullah dengan orang-orang saleh. Kalau kita belum jadi orang-orang saleh, belum jadi orang-orang yang baik di sisi Allah, khaliqis salihin, bergaullah engkau dengan orang-orang saleh. Wa ahibbahum, dan cintailah mereka li salahihim, karena kesalihan mereka. Aku cinta kepada si fulan itu karena dia sangat saleh. Takun minhum, niscaya engkau akan tergolong daripada orang-orang saleh.
Nah, jadi ini merupakan satu pendorong dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, mencintai orang-orang saleh, berdoa kepada Allah agar dijadikan orang-orang saleh. Ini merupakan pendorong yang mempercepat kita untuk mencapai tujuan kita menjadi orang yang saleh. Mustahil orang ingin saleh tapi benci kepada orang saleh. Ada akan bisa kepingin jadi orang saleh tapi orang saleh dimusuhi. Ada jemaah. Nah, ahibbahum, cintailah orang saleh li salahihim, karena kesalihan mereka. Mencintai mereka itu bukan karena macam-macam. Hendak jadi orang saleh dengan modal cinta orang saleh, cintailah orang saleh karena kesalihan mereka, bukan karena yang lain. Allah cinta orang saleh karena kesalihan mereka. Kita pun mesti cinta orang saleh karena kesalihan mereka. Bukan karena mereka itu, bukan karena mereka ini, tapi cintailah orang-orang saleh karena kesalihan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walzamis sadaqah. Nah, setelah kita mencintai orang-orang saleh dan berdoa kepada Allah agar masuk dalam golongan orang-orang saleh, itu doa ditambah dengan praktik kita, walzamis sadaqah, dan lazimilah sadaqah, waj'alha wirdak, jadikanlah sadaqah itu wirid engkau, wirid engkau. Bila hari Senin sedekah, bila hari Jumat bersedekah, jadi wirid. Jangan belang kambingan. Nang baik bebalang tuh kambing. Kita kan baik bebalang. Jadi waj'ali sadaqah, jadikanlah sedekah itu wirdaka, wirid engkau. Dan ini merupakan makanan rohani kita, sedekah. Hari Jumat ambil duit, siapa kira-kira mampu? 1.000, 100.000, sedekah. Hari Jumat ambil jatah untuk sedekah, jadi wirid. Waj'alha wirdaka, li'annaha, karena sedekah itu tutfi'u ghadabar Rabb, itu memadamkan marahnya Tuhan. Karena kita maksiat ini, karena kita maksiat itu, bawa bersedekah, itu memadamkan kemarahan Tuhan kepada kita. Wali annaha, karena sedekah itu as-sababul a'zam, merupakan sebab yang paling besar lil jazbi, untuk ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini orang ahli maksiat, kita orang ahli durhaka kepada Allah, tapi kita ada punya wirid sedekah. Ini merupakan sebab yang paling besar lil jazbi, untuk ditarik Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi kekasihnya, menjadi kekasihnya. Nah, jadi satu, cintailah orang-orang saleh, cintailah orang-orang saleh, dan bergaullah dengan mereka. Bergaul. Ada orang saleh di sana kenal, ada orang saleh di sana patuh,
Ada orang saleh di kampung sini patuh, cari orang-orang saleh itu. Wa ahibbahum, cintai mereka, takun minhum, niscaya kau akan termasuk mereka. Semacam dulu orang-orang saleh. Yang kedua, walzami sadaqah, biasakan bersedekah, jadikan wirid. Karena sedekah itu adalah pintu yang paling besar, sebab yang paling besar untuk ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya. Padahal mesti orang sugih yang bersedekah itu. Ada nominalnya bersedekah itu. Yang penting ada sedekah, dan Tuhan tahu yang sedekah yang patut bagi kita. Tuhan tahu aja yang patut bagi kita. Nah, kalau bisa duit 1 miliar misalnya, sedekah 100.000, nah, ukurnya seorang patut ke sedekah. Sedekah ini apabila dijadikan wirid, dia akan menjadi pintu yang paling besar untuk masuk ke dalam majzubin, orang-orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakum, jangan anggap remeh sedekah ini. Karena sedekah ini tutbi'u ghadabar Rabb, Tuhan nang sarik aja. Ada jadi sarik Tuhan. Walzami sadaqah, lazimilah sadaqah. Yang kedua, sesudah bergaul cinta kepada orang saleh, lazimi sadaqah. Walzam it'amat ta'am, lazimilah memberi makan makanan, waj'alhu wirdak aidan, jadikan itu pula wirid engkau. Jadikan wirid juga, memberi makan orang. Li'annahu, karena it'amut ta'am itu majlabatun, menarik, lirizqil hissi, bagi rizki yang zahir, wal ma'nawi, dan rizki yang batin, yaitu berupa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah umum, it'amut ta'am lebih khusus. Sedekah bisa kita duit, bisa pakaian, bisa apa misalnya sedekah. Tapi kalau it'amut ta'am, memberi makan, ini lebih khusus. Memberi makan itu kayak apa? Undang orang ke rumah, bisa makan nih, beri makan nih. Amun mau undang orang ke rumah, bertahlilan, baca yasin, hanya makanan, tuh ngarannya mambil lupa. Orang taliur sebelum bejaan hanya keluar makanan. Itu ada it'amut ta'am marahnya. It'amut ta'am tuh makan tanpa ada apa-apa daripada kita. Ini yang disukai Allah dan Rasul. It'amut ta'am, memberi makan. Dan ini pun yang menarik kita. Orang yang mewiridkan it'amut ta'am, jadi wirid. Nah, misalnya hari apa, beri makan orang, jadi wirid dah. Ini majlabah, ini menarik. Di rizqil hissi, rizki yang duniawi, war rizqil ma'nawi, rizki batin, berupa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bergaul dengan orang saleh, mencintai mereka. Yang kedua, melazimi sedekah, menjadikannya wirid. Yang ketiga, menjadikan it'amut ta'am wirid dalam kehidupannya. Maka 3 macam ini adalah merupakan sebab-sebab untuk kita ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kayak apa ditarik Allah itu contohnya, timbul-timbul kenapa wah ini ketujuh mengaji, wah ini ketujuh berkawan orang saleh, wah ini ketujuh tahajud. Nah itu ditarik Allah kan. Asa kada biasa-biasanya tahajud malam, wah ini ketujuh tahajud. Dulu bakulat Quran, wah ini baca Quran terus. Ketujuh. Nah ini orang yang ditarik oleh Allah. Cari aja orang nih, ada tuh sesuatu. Ada sesuatu. Bisa orang ini suka bersedekah, bisa orang ini cinta kepada orang saleh, bisa orang ini suka ita'amut'ah. Karena 3 perkara ini dan masih banyak perkara-perkara lain yang menarik untuk kebaikan kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk beramal saleh sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in.